Halo teman-teman, kita sekarang akan membahas pertandingan Persib Bandung melawan DPMM FC ya teman-teman ya. Klub dari Brunei yang sebenarnya mainnya di Liga Malaysia teman-teman. Oke, sekarang kita akan ngebahas starting line up-nya dulu teman-teman. Di kiper ada Fitrah Maulana. Belakang ada Julio Cesar, Dion Mars, Hamraheanusa, Kakang Rudianto, Nazril, Deddy Kusnandar, Ajikri di tengah. Dan di depannya itu ada Tanama, Raffi, sama Ramon. Nah, ini kan seperti yang dikatakan sama Igor, teman-teman, ini hanya pramusim. Jadi dia berani di pertandingan kali ini menurunkan pemain-pemain mudanya lah, tanda kutip ya. Ditopang sama Julio dan Dado doang sebenarnya yang seniornya. Walaupun ada Ramon, itu Ramon tuh masih muda, hitungannya masih 26 tahun, 27 tahun, itu masih muda lah. Nah, ya namanya juga anak muda ya teman-teman, diturunkan di starting line up-nya. Kelihatan kesulitan untuk menembus, apalagi menguasai di lini tengahnya itu. Kelihatan banget ketika di babak pertama itu pemain-pemain kita sangat susah teman-teman ya untuk nembus ke pertahanan lawan. Jadi seringkali lewatnya itu lewat sisi Tanamal. Nah, di sana Tanamal juga tidak bisa disupport dan tidak bisa memaksimalkan umpannya juga karena tidak ada pantulan. Nah, bukan biasanya sih, di pertandingan sebelumnya Tanamal kan diduetin sama Baros dan ada pemain-pemain senior. Jadi dia bisa lebih leluasa teman-teman. Tapi di babak pertama di pertandingan kemarin itu dia agak kesulitan untuk mengolah bolanya, apalagi di tengah juga tidak bisa dikuasai oleh si Azikri-nya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya kejadian di babak pertama karena terlihat sekali kesulitan untuk menguasai bolanya. Jadi seringkali itu ke depan dulu baru nggak kuat, ke belakang lagi, ke depan nggak kuat, belakang lagi, gitu terus sampai selesainya babak pertama teman-teman ya. Ya cukup oke lah teman-teman ya untuk babak pertama karena yang turunnya pemain-pemain bisa dikatakan Persib C teman-teman. Ya oke lah untuk jam terbang anak-anak muda ya. Jadi saya emang nggak ngelihat hasil tapi ngelihat progresnya itu cukup oke untuk pemain-pemain yang muda-muda di Persib teman-teman. Oh oke. Kita langsung aja ke babak keduanya. Nah, di babak kedua ini langsung nih masuk nih pemain-pemain yang biasanya dimainkan oleh Persib di musim sebelumnya ditambah sama pemain-pemain baru ya khususnya. Nah, di babak kedua itu Balsa masuk, Bergunyo masuk, Berg masuk, Luka masuk, William Barus masuk, Dion masuk. Nah, si Dion masuk lagi. Si Dion keluar di babak kedua di menit 51. Nah, masuknya Balsa, si Berg sama si Menalo dan Baros. Kebukalah lah itu ya si penyerangan teman-teman. Karena di babak pertama tadi mereka itu tidak ada pemantul dan tidak ada penjahit lah dari lini belakang ke lini depan, itu nggak ada di babak pertama. Karena itu apa sih si bagian tengahnya, si lini tengahnya itu dia tidak dikuasai oleh si Ajikri dan si Dadoju itu. Nah, ketika si Berginyo masuk, langsung dah ya mulai hidup penyerangan Persib disupport oleh Menalo dan si Baros seperti biasa. Nah, ketika Baros masuk, si Tanamal baru hidup lagi karena dia nggak takut lagi guys maju karena Baros itu pasti nge-backup si Tanamal. Sebaliknya ketika Barosnya nusuk, Tanamalnya overlap. Ketika overlap itu Tanamal juga nggak khawatir karena Baros bakal bantu bertahan. Nah, si Tanamal baru deh rada-rada baliknya babak kahiji mah gocek oper ke tukang, gocek oper ke tukang, kayak gitu. Nah, ketika Menalo masuk juga mulai hidup di sisi sebelah sebaliknya
dan juga Barca. Nah, kuncinya itu peluang-peluang Persib selalu muncul ketika Barca megang bola. Beda ketika babak pertama, teman-teman. Ketika babak pertama, si Ramon itu iya memantulkan bola, tapi first touch-nya, teman-teman ya, suka kemana karep, teman-teman. Jadi pas ngontrol nate pasti kemana we bola nate ngoper nate gitu. Yang labuh wae nya seperti biasa Ramon mah. Nah, ketika si Barca masuk ini, rada bener nih guys, pantulan-pantulannya. Beda. Ramon turun itu, dia ngepres bola. Beda sama Barca turun. Barca turun itu mantulin bola. Entah ke sisi kiri atau ke sisi kanan. Di situ suka muncul peluang, teman-teman. Dan benar, ketika Barca masuk, mulai hidupkan penyerangan. Nah, golnya ini. Golnya itu kan tercipta ketika Menalo menusuk. Nah, di sebelumnya nggak ada yang berani nusuk-nusuk kayak gitu. Mulailah tercipta peluang penalti itu yang dieksekusi oleh Barca. Ya selebihnya sih oke-oke teman-teman ya. Untuk permainannya, ya ini masih pramusim ya. Semoga nanti ketika Peralta udah main dan semuanya udah main itu mulai enak lagi permainan Persib ya. Udah pramusim lah ya. Udah pramusim udah enak lah. Ini mah masih pramusim jadi jangan terlalu nuntut ya bobotoh teman-teman. Karena ini udah bagus sih progresnya menurut aku dan padahal aku mah malah lebih males kalau lolos ke semifinal ya, apalagi ke final. Karena persiapannya ya kumanya kagok edan tapi dah hoream gitu. Ngerti tuh? Si pihak Persibnya juga sebenarnya mah hoream, guys, lulus lagi. Lolos ke semifinal itu aku yakin. Karena aku juga hoream gitu ya. Ketika lolos ke semifinal apalagi ke final tuh hoream karena aduh anjir kudu dinyankeun gitu. Kan mun aing telolos mah nya bodo amat gitu nya sebenarnya mah. Tapi di pihak Persib itu namanya si Malakama teman-teman ya, maju mundur kena mundur. Jadi seberapa salah. Nah, mungkin ini akan kita lihat ya, apa sih langkah selanjutnya dari coach Igor ini? Karena aku tahu itu dia serba salah banget. Aku tahu dia itu sebenarnya malas guys ke semifinal apalagi ke final karena harus serius teman-teman. Kemarin-kemarin kan ya udah bodo amat lah mau menang-menang kagak-kagak. Contohnya aja di babak pertama turunin kan pemain-pemain mudanya tapi menang gitu kan. Ya gimana? Ya paling segitu dulu ya teman-teman ya video kali ini. Nanti kedepannya kita akan ngebahas permainan Persib selanjutnya dan juga kita semoga rencana akan nonton pertandingan di stadion. Entah itu timnas atau nggak Persib. Kalau tim-tim lain ya semoga ya. Tapi jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Sampai di sini ya. Bye bye.